Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk kalian semua. Pertemuan ketujuh ya. Jadi kita masuk materi kedua atau kompetensi dasar kedua, karena materi pada kompetensi dasar pertama yaitu menganalisis kerajaan maritim pada masa Hindu-Buddha dalam sistem pemerintahan, sosial, ekonomi, dan kebudayaan itu sudah selesai dengan kalian sudah mengikuti ulangan harian pekan ke-6. Nah, untuk materi baru ini kita masih akan mengkaji tentang kerajaan-kerajaan maritim di Indonesia. Akan tetapi pada kompetensi dasar kedua ini kita akan menganalisis kerajaan Islam ya. Jadi kerajaan maritim pada masa Islam, baik dalam sistem pemerintahan, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Jadi indikator pencapaian kita itu ada 5 ya. Yang pertama, jadi kalian terlebih dahulu mengidentifikasi kerajaan-kerajaan apa saja pada masa Islam. Kemudian indikator kedua 3, 4, 5 itu kalian akan menganalisis bagaimana sistem pemerintahan, sosial, ekonomi, dan kebudayaan pada masa Islam. Nah, tujuan pembelajaran tidak lain dari pencapaian dari indikator ya. Jadi setelah kalian mempelajari bagaimana apa saja itu kerajaan-kerajaan maritim, kemudian bagaimana kehidupan sosial, ekonomi, dan kebudayaan, itu merupakan tujuan dari pembelajaran pada kompetensi dasar kedua. Kemudian dituangkan dalam hasil analisis dalam bentuk tulisan maupun media lain sebagai tagihan tugas keterampilan. Sebelum kalian mengetahui kerajaan apa saja pada masa Islam, terlebih dahulu alangkah baiknya kalian tahu bagaimana proses masuknya Islam ke Indonesia. Jadi proses masuknya Islam ke Indonesia itu didukung oleh beberapa teori. Antaranya ada teori Persia yang dikemukakan oleh Husain Jaja Diningrat. Dia mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh orang-orang Persia sekitar abad ke-8. Selanjutnya ada teori Cina yang dikemukakan oleh Sumanto Al-Qurtubi. Dia mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu dibawa oleh pedagang Cina. Selanjutnya ada teori Gujarat yang dikemukakan oleh Knockhornje dan kawan-kawan. Mereka mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu dibawa oleh pedagang dari Gujarat. Dan ada juga teori Mekah yang dikemukakan oleh Buya Hamka. Dia mengatakan bersama Van Leur bahwa Islam masuk ke Indonesia itu dibawa oleh pedagang Arab. Nah, beberapa teori ini baik dari kompetensi dasar, indikator pencapaian, kemudian tujuan, dan teori-teori ini silakan kalian catat di buku catatan masing-masing ya. Nah, kerajaan apa saja yang akan kita bahas sistem kehidupannya baik dari pemerintahan, ekonomi, sosial, dan budaya. Ini adalah kerajaan-kerajaannya. Kesultanan maritim di Indonesia yang akan kita kaji antaranya adalah Kerajaan Aceh, Banten, Demak, Mataram, Ternate, Tidore, dan Goa. Nah, apa yang akan kita kaji? Jadi sesuai kompetensi dasar ya. Jadi menganalisis sistem kehidupan pemerintahan atau politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan, beserta pengaruh dari sistem pemerintahan, ekonomi, kebudayaan Islam bagi masyarakat Indonesia. Nah, kehidupan pada masa kerajaan Islam terdahulu, nah bagaimana pengaruhnya pada kehidupan masyarakat saat ini? Itu yang akan kita pelajari pada setiap pekan, artinya 5 pekan ke depan ya. Jadi pekan yang akan datang kita akan mengkaji bagaimana sistem pemerintahan. Selanjutnya ada sistem sosial, kemudian ekonomi, dan kebudayaan. Sampai di sini dulu untuk pertemuan ke-6 ya. Jadi silakan dicatat baik
baik dari kompetensi dasar, indikator pencapaian, tujuan pembelajaran sampai pada teori-teori. Jika sudah dicatat, silakan kirimkan catatannya di Classroom. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga tetap semangat belajar di rumah ya.